Baik, alhamdulillah sudah bergabung bersama kita beberapa nggih. Baik, ahlan wa sahlan ayah bunda yang sudah bergabung, mohon maaf. Ini tadi sekalian nunggu Isya ya. Ya agak molor daripada nanti terjeda di tengah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Langsung saja ya Bun, kita mulai saja karena sudah
pukul 19.46. Tes tes. Baik, kita mulai saja. Terdengar jelas ya suara saya, Bun? Jelas, jelas. Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu abduhu rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik. Mohon maaf ya Bunda, ada kendala teknis ini tadi untuk materi. Tadi sudah kami persiapkan, tapi ternyata tidak bisa dibuka. Jadi tidak apa-apa, nanti kita satu-satu saja untuk materi di PDF-nya. Ternyata tidak bisa dibuka, jadi nggak apa-apa, nanti satu-satu saja. Baik, Alhamdulillah, Ayah Bunda yang dirahmati Allah, kita berjumpa lagi dalam seminar menjadi pemenang Ramadan yang insya Allah dalam kondisi baik, nggih, sehat. Mungkin ada beberapa yang kurang sehat malam ini. Semoga Allah segera sembuhkan kembali. Allah segera berikan obat yang terbaik kepada kita agar kita bisa beribadah. Alhamdulillah ya Bunda yang dirahmati Allah, kembali lagi kita ketemu dengan materi tahapan selanjutnya sebenarnya. Tetapi sekali lagi karena kemarin itu rekamannya belum bisa, jadi seminarnya. Makanya akan saya review ulang untuk materi yang kemarin biar hafal ya Bun. Iya baik. Saya berbagi layar ya untuk materinya. Baik, menuju kemenangan Ramadan. Kenapa kita judulnya adalah menjadi pemenang Ramadan gitu kan. Nah, artinya apa? Bahwasanya Ramadan yang insya Allah akan datang beberapa
periode lagi ini akan eh, sudah di depan mata gitu loh. Akan kita hadapi dan semoga kita semua disampaikan oleh Allah sampai di bulan Ramadan. Bisa mengecap di bulan Ramadan, insya Allah, nggih. Nah, kenapa kita harus menjadi pemenang di bulan Ramadan? Jadi kalau kita ngomong tentang hikmah dan keutamaan Ramadan, kayaknya itu bukan ranah saya dan sepertinya itu sudah sangat dipahami oleh semua umat muslim gitu loh. Jadi kita sudah tahu bersama bahwasanya keutamaan bulan suci Ramadan yang di dalamnya kita melakukan ibadah-ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Mohon maaf ya karena ada feedback saya bisukan. Keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan yang sangat luar biasa dan ibaratnya itu adalah akselerasi kita semuanya dalam hal ibadah dan juga menentukan takdir kita setahun ke depan. Artinya itu adalah kesempatan yang luar biasa untuk para mukmin dan mukminah untuk mempersiapkannya jauh-jauh hari agar kita benar-benar menjadi the winner, menjadi pemenangnya. Ibarat kompetisi banyak orang, mungkin nggak nih kalau misalkan kita itu akan berlomba tanpa latihan. Misalkan seorang pelari gitu kan. Pelari yang kemudian dia lari maraton yang di situ kompetisinya misalkan 2 bulan lagi, bisa nggak dia jadi pemenang tanpa harus berlatih, tanpa harus mengatur makanannya, tanpa harus menjaga kesehatan tubuhnya. Tiba-tiba aja pas waktu hari H ikut lomba lari gitu aja, mana mungkin jadi peserta, mana mungkin jadi pemenang gitu. Kalau ikut-ikut aja, iya. Apakah itu nanti akan sampai di finish? Belum tentu. Nah, makanya sebagai Muslim yang bijak, kita dikaruniai beberapa periode ke depannya, Bun, untuk mempersiapkan bagaimana Ramadan kita itu akan kita jalani dengan sebaik mungkin. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ibadah yang akan kita lakukan itu akan optimal, akan maksimal jika raga atau fisik kita itu tidak menunjang untuk kita beribadah. Jadi contoh ya, karena mungkin kalau di awal-awal kita masih bersemangat gitu kan. Apa namanya? Tarwehnya Masya Allah gitu kan. Pesertanya, jamaahnya itu membludak. Bahkan sampai yang di teras-teras gitu kan. Kemudian semakin hari kesekian softnya maju gitu kan. Karena apa? Akan banyak yang tumbang. Seperti halnya di kompetisi lari tadi. Di awal pesertanya banyak sekali, tapi kemudian di putaran keberapa itu akan banyak yang tumbang. Nah, seperti halnya Ramadan kita yang sudah-sudah, beberapa Ramadan kita itu mungkin di pekan pertama itu masih banyak-banyaknya. Begitu pekan kedua mulai berguguran gitu kan. Mulailah ada yang sakit apa segala macam. Nah, karenanya kenapa hari ini pembahasan kita lebih kepada pemenang Ramadan. Karena nggak mungkin pun kita akan menjadi pemenang Ramadan dengan mengerjakan amal ibadah yang sebanyak-banyaknya jika fisik kita tidak mendukung untuk itu. Contoh, saat misalkan meraih 10 hari terakhir, itu kan tubuh harus fit. Karena apa? Kita itikaf, terus kemudian sholat sunnahnya diperbanyak, qiyamul lailnya juga diperbanyak, terus kemudian apa namanya tidurnya dikurangi gitu kan. Artinya kita benar-benar yang ngejar banget amal-amal yang memang kita pahami bahwa itu di hari-hari terakhir Ramadan itu keutamaannya sangat luar biasa. Pertanyaannya, mungkin nggak jika kita memperoleh banyak amal, kita mengejar banyak amal itu apabila tubuh kita tidak support
gitu loh, nggak support untuk melakukan ibadah-ibadah itu. Di kaki buat berdiri sudah berat gitu kan, mata ngantuk, kemudian ada yang mulai bahkan sudah nggak kuat untuk puasa karena ada gangguan di perutnya, ada gangguan di ya dan seterusnya lah. Nah, artinya apa? Kalau kita tidak mempersiapkan semuanya dari sekarang, ya nggak mungkin pun kita akan jadi pemenang. Karena apa? Kita nggak akan bisa melakukan amal-amal yang sebanyak kalau kita sehat. Nah, itu juga yang kemudian mendasari kami untuk apa ya, berbagi ilmu ya, berbagi ilmu ini agar apa? Kita nanti ibadahnya bisa optimal pun saat kita sehat akan sangat berbeda ibadah kita dengan pada saat kita sakit. Contohnya kebermanfaatan kita pasti akan jauh lebih optimal saat kita sehat daripada pada saat kita terbaring sakit dan butuh dirawat. Oke, bahwasanya kita masih bisa beribadah yang wajib, yang ini dan seterusnya. Tetapi kita tidak akan bisa optimal berkarya dan bermanfaat untuk orang lain apabila kita terbaring sakit dan justru malah kita yang dirawat. Jadi kita yang bukan menebar manfaat, tapi justru mengambil manfaat dari orang. Baik, kembali lagi kepada menjadi pemenang Ramadan. Yang pertama itu adalah yang harus kita persiapkan bagaimana fisik kita itu kuat, fisik kita itu pada hari mulai kita berlomba, jadi mulai 1 Ramadan itu kita benar-benar sudah bersiap dengan kondisi tubuh yang fit. Bagaimana membuat kondisi tubuh yang fit? Agar mendapatkan ruh yang istimewa pula, yaitu dengan cara menjaga makanan kita sesuai dengan aturan Islam, yaitu hanya mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib. Kalau halal, pastinya kita tahu halal dari cara mendapatkannya dan unsur yang terdapat di dalamnya. Nah, sebenarnya ini ranahnya para ustadz ya, bukan ranah saya, tetapi saya spill sedikit. Dasar hukumnya adalah surat Al-Baqarah ayat 168. Yang artinya adalah, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Artinya apa? Bahwa makanan yang harus kita konsumsi itu bukan hanya berdasarkan halal saja, tetapi ada halal dan baik. Kalau halal, sekali lagi, itu bukan ranah saya, jadi hanya spill untuk yang cara mendapatkannya dan unsurnya ya, tidak ada babi dan seterusnya. Tetapi kalau yang toyib bagaimana? Nah, nah, ini juga dasar hukum untuk makanan yang haram ya. Al-Maidah ayat 3. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, kemudian juga yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Nah, ini tentang keharaman makanan, cara mendapatkannya ya, dan juga unsur dari apa yang diharamkan, yang tidak halal tadi. Nah, ini sudah ada ketentuannya, gitu kan. Nah, untuk
Makanan yang halal sekali lagi karena itu bukan ranah saya, jadi saya hanya spill sedikit. Baik, kenapa harus halal dan baik? Seperti halnya materi beberapa pekan yang lalu bahwa manusia itu terdiri dari jasad dan ruh. Korelasi antara makanan yang halal dan haram ternyata seperti ini, Bun. Jadi apabila makanan itu sudah terjamin halalnya, itu pengaruhnya ke ruh kita. Kalau makanan itu sudah benar-benar halal, maka ruh kita akan lebih mudah menampilkan dan apa ya, tercipta dan apa ya, lebih mudah diarahkan ke akhlakul karimah, ke akhlak yang mulia. Berbeda dengan jika ruh kita mendapatkan makanan-makanan yang haram, baik dari cara memperolehnya maupun unsurnya, maka ruh ini akan lebih condong, lebih cenderung untuk ke akhlak yang buruk. Maka halal haram ini akan berpengaruh kepada ruh. Nah, inilah yang kemudian kenapa saya bilang tadi bahwa ini adalah ranah ustadz, sebenarnya bukan ranah saya. Karena memang untuk ruh itu makanannya ada, ruh itu berasal dari langit dan akan kembali lagi ke langit, dan makanannya adalah nasihat. Nah, sebaik-baik nasihat adalah Quran dan hadis. Nah, karena ini bukan bidang saya, sekali lagi, jadi saya hanya eh, apa ya, menunjukkan keterkaitannya saja. Nah, sedangkan yang akan kita bahas adalah ini, Bun. Makanan yang toyib. Nah, bagaimana makanan yang toyib ini? Makanan yang toyib atau makanan yang baik adalah yang dibutuhkan oleh tubuh. Mungkin hari ini masih ada ayah bunda yang mengira bahwasanya apa sih makanan yang baik itu? Apa sih makanan yang sehat itu? Pasti jawabannya masih sangat berbeda-beda. Ada yang menjawab bahwasanya buah dan sayur itu adalah makanan yang sehat. Kemudian yang eh, non kolesterol atau tidak ada gulanya dan seterusnya. Jadi masih lain-lain gitu. Nah, kembali lagi bahwasanya makanan yang baik untuk tubuh kita adalah makanan yang memang diperlukan untuk kebaikan dan pertumbuhan tubuh kita. Nah, makanan akan menjadi tidak baik atau tidak toyib apabila makanan tersebut memang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Apakah ada makanan yang memang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita? Ada, banyak. Contohnya adalah, sekali lagi hukum di bumi itu, segala sesuatu itu tidak boleh berlebihan. Jika berlebihan, maka kelebihannya itulah yang tidak toyib. Nah, kembali lagi ke hukum, dasar hukum alam yang kita gunakan dari sunatullah pertama, yaitu hukum berpasangan, ada panas, dingin, lembab, dan kering. Maka, kembali lagi, jika tubuh kita itu adalah tubuh yang lembab, berarti makanannya adalah yang kering. Jika tubuh kita itu dingin, berarti makanan yang baik untuk tubuh kita adalah yang bersifat lebih panas. Artinya apa? Makanan yang toyib untuk tubuh dingin itu adalah makanan yang bersifat panas. Tetapi bagaimana jika makanan itu bersifat dingin, ya berarti nggak toyib pun, berarti nggak baik untuk tubuh kita. Apakah dia halal? Halal. Apakah dia boleh dimakan? Boleh. Tetapi kalau kita ngomong toyib atau kebaikan, kebutuhan tubuh kita, maka itu jadinya nggak toyib. Karena apa? Itu akan menyebabkan masalah, akan menyebabkan kesehatan kita memburuk. Nah, disitulah letak toyib yang kita maksud. Ya. Jadi
kita ulas sedikit-sedikit agar yang baru bergabung itu bisa menyesuaikan. Meskipun nanti agak kesulitan bisa nanti muter untuk rekamannya ya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang bahan-bahan makanan yang ada di sekitar kita, sifatnya bagaimana gitu kan. Karena masyarakat Indonesia itu banyak yang bersifat dingin tubuhnya, maka kemarin kita bahas ya makanan apa saja yang berlawanan atau yang baik untuk tubuh yang dingin, yaitu makanan-makanan yang bersifat lembab hangat atau lembab panas. Di sana ada protein hewani dan seterusnya. Lalu bagaimana jika kita uh, tidak menemukan atau tidak selalu mendapatkan makanan protein hewani? Nah, kita menyiasatinya dengan cara memasaknya. Nah, kenapa? Karenanya seorang ibu atau seorang bunda itu adalah tiangnya keluarga. Bahkan disebutkan sebagai tiang negara. Karena apa? Seorang ibu itu menentukan. Menentukan apa saja? Menentukan banyak hal, termasuk yang di sini yang akan kita bahas adalah menentukan kesehatan seluruh keluarganya. Dari mana? Dari ilmunya tentang bagaimana mengolah makanan yang toyib untuk keluarganya. Artinya apa? Bahwa kasih sayang seorang ibu itu sudah tidak diragukan lagi. Ibu selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Nah, manakala kasih sayang ini tidak diimbangi atau tidak diikuti dengan ilmu yang mendukung, maka ini akan menjadi bumerang. Karena apa? Maunya ini seorang ibu itu memberikan yang terbaik untuk keluarganya, justru malah menjerumuskan keluarganya ke dalam suatu kondisi yang kesehatannya semakin memburuk. Ya, sekali lagi bahwasanya contohnya banyak sekali. Karena ketidaktahuan, karena ilmu yang tidak dimiliki oleh seorang ibu, kemudian memberikan makanan yang memang disukai anaknya saja, tanpa ilmu dan tanpa pengetahuan akibat apa ke depannya yang akan diderita atau dialami oleh sang anak apabila mengkonsumsi makanan tersebut. Akhirnya apa? Hari ini banyak ya kasus-kasus anak SD yang sudah cuci darah karena ginjalnya sudah bermasalah. Kemudian anak SD yang harus menyuntikkan insulin setiap hari karena memang gula darahnya yang tidak bisa dikendalikan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Artinya apa? Sekali lagi bahwasanya ibu, kita sebagai seorang ibu, itu adalah kunci atau uh, apa ya, uh, garda terdepan. Bagaimana keluarga kita itu akan sehat ataukah tidak. Nah, apalagi di bulan Ramadan. Maka makanan yang kita sajikan nanti akan menentukan, Bun, apakah makanan yang kita sajikan nanti bisa memperkuat fisik keluarga kita sehingga bisa optimal dalam beribadah di bulan Ramadan, ataukah justru malah membebani dan kemudian membuat ibadah Ramadan keluarga kita menjadi sangat berat gitu ya. Nah, berikut adalah cara pengolahan bahan masakan mempengaruhi karakter makanan itu sendiri. Kalau kemarin kita sudah bahas ya untuk eh, sifat-sifat dari bahan makanannya. Nah, sekarang kita bahas dari cara pengolahannya. Makanan yang dikukus untuk mengobati liver. Jadi banyak ya sekarang itu program-program diet yang memang menyarankan masakan itu tidak boleh digoreng, tidak boleh dan untuk dikukus. Nanti kita akan pelajari ya kenapa dan bagaimana sebenarnya.
Kemudian yang kedua, makanan yang dimakan mentah untuk sistem jantung kalau digoreng untuk menghangatkan tipe makanan tersebut. Jadi, makanan yang mentah itu lalapan gitu ya biasanya. Lalapan atau apa ya? Oh ada deh. Yang di Jepang itu makanan yang mentah daging ikan itu sushi. Nah, itu untuk menguatkan jantung. Jadi lalapan-lalapan itu untuk menguatkan jantung, kemudian eh, makanan yang digoreng itu menghangatkan tipe makanan tersebut. Jadi eh, apabila suatu program kemudian tidak membolehkan makanan itu untuk digoreng, ya berarti sifat makanan itu tidak lebih hangat. Tinggal kita lihat bahan dasarnya itu, karakternya itu dia panas ataukah dingin, gitu ya. Jadi menggoreng makanan itu untuk menghangatkan, jadi membuat sifat makanan tersebut menjadi lebih hangat. Kemudian yang ketiga yaitu makanan yang direbus untuk menguatkan sistem limpa lambung atau bisa disangrai dan disangrai dengan tanah, maksudnya disangrai dengan tanah atau pasir untuk limpa. Jadi kenapa bahwa nenek kita atau leluhur nenek atau kakek kita zaman dulu itu akan lebih sehat dan kuat pencernaannya karena eh, cemilannya dari dulu itu kan enggak macam-macam pun. Paling ya singkong direbus, gitu kan, ubi rebus, jagung rebus, kayak gitu-gitu. Dan itu ternyata memang menguatkan limpa, Bun. Artinya apa? Bahwa limpa itu, limpa lambung hari ini, anak-anak kita itu sering melemah karena apa? Kebanyakan makanan-makanan yang bersifat beton, betonisasi. Maksudnya betonisasi adalah pengolahannya lebih dari satu kali dan kebanyakan terbuat dari tepung. Sedangkan tepung yang kemudian dikonsumsi oleh anak-anak kita itu adalah tepung-tepungan yang mengandung perekat. Maaf ya, saya sebutkan beberapa jajanan-jajanan yang sangat digemari oleh anak-anak. Cilot, kemudian siomay, terus ya yang terbuat dari tepung yang lengket, karena tepung itu kalau dikasih air kan selalu lengket ya. Terus kemudian apa namanya? Seblak dan seterusnya. Artinya apa? Bahwa itu adalah bahan-bahan makanan yang tidak sekali olah. Jadi ada beberapa kali olah. Nah, itulah yang kemudian membuat pencernaan kita bekerja jauh lebih ngoyo gitu. Berbeda dengan makanan yang hanya satu kali olah. Jadi singkong rebus, ubi rebus gitu kan. Itu kan cuma satu kali olah, terus langsung dimakan gitu kan. Nah, itu berarti satu kali olah, maka limpa lambung kita tidak akan terlalu ngoyo untuk mengolah makanan tersebut. Sama dengan cara memasaknya. Jadi kuncinya adalah cara memasak yang lebih dari satu kali, lebih rumit lagi, itu akan membuat pencernaan kita juga jauh lebih sulit mengurai dan mencernanya. Bisa kita lihat makanan anak-anak kita hari ini atau jajanan anak-anak kita hari ini. Jadi kita ambil contoh misalkan kayak apa? Cilok atau pentol ya, cilok ya pentol rasa-rasa. Terbuat dari apapun itu, dari tepung kanji. Namanya tepung kanji berasal dari apa? Dari itu ya, apa namanya? Ketela ya. Sari sari patinya ketela. Jadi ketela itu diambil, terus kemudian dihaluskan, nah dikasih air, disaring gitu kan. Nah airnya itu nanti akan mendapatkan saripatinya yang berupa tepung kanji tadi. Nah,
Sudah jadi tepung, apakah langsung dimakan? Tidak. Itu pun masih diolah lagi, tepung, kemudian dikasih adonan ini itu, terus kemudian baru diolah lagi, ya kan? Setelah itu baru dikonsumsi. Ada berapa kali proses di sana. Nah, kerumitan proses masak inilah yang mempengaruhi limpa lambung kita juga ikut rempong gitu loh, Bun. Juga ikut ngoyo untuk mengkonsumsi makanan tersebut. Nah, kalau ini terjadi terus-menerus karena kesukaan ya, maka makanan yang ada di dalam pencernaan kita itu karena terbuat dari sesuatu yang sangat lengket, ya lama-lama juga akan dia apa ya mengikat. Nah, ikatan itulah yang kemudian membuat gumpalan atau sesuatu yang memang keras. Jadi kalau kita bilang kayak beton itu loh, Bu. Jadi betonisasi itu kan pengerasan. Akibat apa? Di situ banyak tepung di sana. Ada tepung semen, ada tepung pasir, mungkin ada kalsium juga. Nah, diaduk jadi satu, kemudian dikeringkan kan. Terus kemudian ada permukaan yang sangat keras. Begitu juga dengan pencernaan kita, Bun. Jika kita terus-menerus mengkonsumsi yang seperti itu. Ngeri kan? Kalau kita tahu bahwasanya memang permukaan dari eh, pencernaan kita terus kemudian terlapisi terlapisi tepung yang sudah mengeras tadi. Masya Allah gitu loh. Akibatnya apa? Kalau untuk anak-anak ya Masya Allah gitu loh. Kalau yang perempuan itu akhirnya kan pencernaannya jadi terganggu. Jadi tidak senang makan dan asam lambungnya juga tidak keluar sempurna. Tidak seharusnya padahal asam lambung itu berfungsi untuk membunuh bakteri dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi jika sudah ada betonisasi di lapisan lambungnya, maka saat eh, terjadi sesuatu sakit atau apa, kemudian diminumi obat yang memang biasa kita minumkan untuk lambung itu, yang sifatnya nanti akan meluruhkan dinding lambung yang memang sudah tipis tadi. Akibatnya apa, Bun? Anak akan menjadi dewasa sebelum waktunya. Jadi haidnya maju kalau perempuan ya. Haidnya yang jadi kita bisa lihat polanya bahwasanya kalau zaman kita dulu itu haid itu paling tidak itu di atas 10 tahun usia kita. Tetapi hari ini ada yang 8 tahun sudah haid. Insya Allah gitu. Nah, dari pola makannya dan kemudian ya itu tadi. Jadi generasinya jadi kayak apa ya, kayak bonsai. Jadi nutrisinya banyak, tetapi dia tidak bisa berkembang. Kayak gitu. Kemudian untuk yang selanjutnya, makanan yang dipanggang atau diasap untuk menguatkan sistem paru. Mohon maaf, ada feedback. Saya bisukan dulu ya, Bu. Baik, mohon maaf. Saya kalau kejeda biasanya lupa, Bu. Baik, kita kembali lagi kepada makanan yang dipanggang atau diasap itu untuk menguatkan sistem paru. Contohnya apa, Bun? Misal nih, eh, anak atau kita sendiri yang mulai beler. Ini kan musim-musim penghujan, musim dingin, itu kadang-kadang kan sering juga ada kasus flu ya, flu, flu yang kemudian beler. Nah, otomatis itu yang eh, kaitannya adalah dengan parunya. Parunya kedinginan ada lendir gitu ya. Jadi makanan yang masuk tetap dingin sifatnya, kemudian dibawa naik ke paru, ke jantung dulu terus ke paru itu menimbulkan lendir. Nah, akibatnya apa? Di sana awalnya mungkin kita flu dulu, tapi kalau dibiarkan gitu lama-lama nanti tidak segera tertangani ya
yang lebih parah, lebih parah, lebih parah lagi bisa kayak pneumonia, ada lendir di dalam paru. Nah, itu makanan yang diasap atau dipanggang itu arahnya akan memperkuat sistem paru. Nah, sistem paru ini jika di dalam tubuh kita yang paling terlihat itu biasanya adalah di kulit, Bun. Jadi saat kulit itu pucat, kusam, dan seterusnya biasanya itu ada masalah di sistem parunya. Maka jika sistem paru kuat, maka kulit itu biasanya akan lebih enak dilihat gitu. Ya, itu untuk paru. Kita lanjutkan. Makanan yang dibakar akan menguatkan sistem ginjal. Beda ya Bun antara dipanggang dan dibakar. Dipanggang atau diasap berarti nggak kena api. Tetapi kalau dibakar itu kena apinya. Yang dibakar itu apa Bun? Kayak sate ya. Sate itu dibakar, kena apinya kan. Tapi kalau dipanggang ya kayak itu apa namanya? Kambing guling. Kambing guling itu kan dipanggang ya di atas gitu. Jadi hanya kena hawa panasnya. Jadi terus ikan asap itu juga apa namanya diasap atau dipanggang. Tetapi kalau dibakar ya kayak gurami bakar itu benar-benar yang kena apinya. Nah itu untuk memperkuat sistem ginjal. Seperti halnya yang kita ketahui bahwa sistem ginjal ini sangat vital, yaitu bertanggung jawab terhadap organ yang berada di bawah pusar. Jadi pusar ke bawah ini adalah organ yang di bawah tanggung jawab ginjal. Termasuk di situ reproduksi, pembuangan, tungkai bawah, dan seterusnya. Jika ada masalah di sana berarti kita harus melihat sistem ginjalnya. Nah, nanti kita bahas untuk yang lebih detail. Tapi sekali lagi, kalau untuk tentang kasus, saya tidak akan membahas di sini ya, karena ini kelas umum. Kalau memang nanti kasus, mau bedah kasus segala macam, nanti ada sesi tersendiri dan membutuhkan fokus yang tinggi. Baik, itu tadi adalah cara pengolahan bahan makanan yang bisa mempengaruhi karakter atau sifat mengubah mengubah sifat ya, mengubah sifat makanan tersebut. Nah, sampai sini paham ya, Bun? Artinya apa? Bahwa mungkin kita someday suatu saat menemukan bahan makanan yang memang dasarnya itu tidak terlalu hangat atau tidak terlalu panas, maka kita siasati dengan mengolahnya yang memang bisa mengubah karakter makanan tersebut. Contoh misalnya suatu saat kita ketemu sama jagung nih. Jagung itu kan sifatnya dingin. Maka bagaimana agar itu menjadi lebih hangat? Bisa digoreng dulu jagungnya. Jadi kayak apa namanya snack apa itu yang jagung digorengin? Marning ya. Kalau di Jawa itu namanya marning. Nah, itu akan jauh lebih hangat. Terus kemudian misalkan kita nemu pisang nih. Pisang itu kan sudah lembab ya. Lembab terus kemudian ada dinginnya sedikit. Nah, itu sifatnya lembab dingin. Maka bagaimana caranya agar bisa lebih menetralkan dinginnya dan lebih hangat? Digoreng. Jadi sebenarnya pisang goreng itu jauh lebih hangat daripada pisang buahnya, Bu. Tetapi sebenarnya yang dibutuhkan kita adalah pisangnya. Jangan salah kalau kemudian pisang goreng ditepungin. Akhirnya apa? Kita makan tepung. Kadang-kadang pisangnya cuman dikit, tepungnya yang tebel banyak gitu kan.
Padahal yang mau dimakan adalah pisangnya. Tepungnya tebal banget. Kadang-kadang juga untuk beberapa orang itu lebih suka tepungnya kalau misalkan goreng pisang. Jangan ya, Bun. Nah, itu kemudian kita siasati aja gitu kan. Kita nggak mungkin nih untuk terus-menerus tidak mengkonsumsi sesuatu yang dingin atau terus-menerus mendapatkan makanan dengan karakter makanan yang memang hangat atau panas. Kadang-kadang kita kan juga nggak bisa ini juga kalau kita nggak ada ilmunya. Misalkan suatu saat kita apa nama ditamui siapa gitu, terus kemudian membawa makanan yang memang sifatnya dingin, bahan makanan yang sifatnya dingin, maka itu kesempatan kita untuk mengolahnya agar tidak terlalu dingin. Ya. Baik. Sampai di sini ayah bunda yang dirahmati Allah, mungkin ada yang mau dibahas atau ditanyakan. Jadi kita tadi membahas tentang kenapa kita harus menjadi pemenang Ramadan dan bagaimana caranya. Kemarin sudah kita bahas bahwasanya setelah kita bijak memilih makanan yang memang toyib untuk tubuh kita, langkah kedua adalah bagaimana cara kita makan. Baik, saya ulas lagi ya, Bun. Jika bahan makanan kita sudah benar nih cara milihnya, yang toyib untuk tubuh saya adalah misalkan yang bersifat lembab hangat dan lembab panas, Afan. Atau mungkin ada yang kering, gitu kan? Nah, itu kemudian Afan, jika kita sudah tahu bahan makanan yang memang kita mau olah, karakternya itu sudah sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, maka langkah yang kedua yaitu bagaimana cara kita makan. Sebagaimana yang sudah kita bahas pekan lalu, bahwasanya cara makan yang benar itu untuk mengubah dasar makanan agar optimal dan kemudian kita mendapatkan manfaat yang sangat besar, yaitu satu, cara mengunyah. Coba Bun, kita semua pasti tahu bahwasanya anjuran atau hadis Nabi bahwasanya mengunyah itu paling tidak 32 kali. Untuk apa? Untuk makanan yang memang padat dan keras. Tetapi kalau alot Bun, makanannya itu alot dan keras sangat, maka ya lebih dari 32. Nah, sedangkan jika makanan itu sudah semi halus, macam bubur apa segala macam, ya nggak harus 32 kali juga gitu loh. Jadi bisa itu kemudian kita available apa ya, fleksibel, sorry, fleksibel gitu loh, fleksibel untuk memahami hadis ini. Makanya kenapa kita perlu ilmu di sana. Apakah terus kemudian saat kita makan bubur juga harus 32 kali? Ya nggak harus. Intinya adalah bagaimana makanan itu benar-benar hancur di dalam mulut kita dan kemudian bercampur dengan saliva yang di sana ada enzim-enzim yang Masya Allah sangat luar biasa manfaatnya. Gitu ya. Jadi sekali lagi saya ulas untuk tahapan pertama dari kita menjadi pemenang Ramadan yaitu kita bisa menentukan, memilih makanan-makanan yang memang toyib, baik untuk tubuh kita. Jadi kalau tidak diperlukan oleh tubuh kita, ya sudah Bun, nggak usah dimakan gitu. Nah pertanyaannya adalah, lah enak Bun, enak, kemudian apa namanya, dingin dan seterusnya. Jadi sekali lagi bahwasanya apa? Kita tidak mungkin Bun menjadi pemenang jika kita tidak berlatih. Kita nggak mungkin menjadi the winner, real winner gitu kan. Kalau kita memang tidak ada azam yang kuat untuk menjadi pemenangnya. Karena di situ niat kita untuk menjadi pemenang di bulan Ramadan dah, yang kemudian akan kita
akan menentukan kita nanti benar-benar akan menjadi pemenang ataukah tidak. Jika niat ini tidak kita sandarkan kepada Allah, maka ini akan menjadi sesuatu yang temporary aja. Misalkan karena mungkin nanti setelah ini akan kita pantau, mungkin pekan-pekan pertama akan dilakukan. Tetapi untuk pekan selanjutnya belum tentu. Karena apa? Niatnya atau big why-nya nggak ketemu. Tetapi jika kita meniatkan bahwasanya kita menjauhi atau merubah pola makan kita agar kita menjadi sehat, sekaligus mengamalkan sunnah Rasul, dan seandainya kita dikaruniai tubuh yang sehat, kemudian akan eh, kita manfaatkan atau kita gunakan untuk beribadah kepada Allah sebanyak-banyaknya karena sehat ya tadi, dan kemudian menebar manfaat yang seluas-luasnya untuk menggapai ridho Allah, maka itulah yang sebenar-benarnya ibadah. Jadi meskipun masih niat saja, meskipun kita masih merencanakan saja bahwasanya kita nanti akan memberikan yang terbaik di bulan Ramadan untuk Allah, untuk ibadah terbaik untuk Allah, maka meskipun belum nyampe misalkan sampai ke Ramadan, insya Allah sudah tercatat bahwasanya kita itu adalah orang yang memang serius dan sungguh-sungguh ingin beribadah optimal kepada Allah. Gitu ya. Jadi sekali lagi untuk niat ini penting Bunda. Karena apa? Ada yang kemudian nanti akan mengikuti program untuk apa? Biar berat badan saya turun, biar saya langsing. Kemudian kalau saya langsing, enak dilihat nih. Nah, kalau enak dilihat, nanti suami saya biar betah sama saya. Misalkan seperti itu. Ternyata suaminya nggak betah karena mungkin kerjaannya banyak dan seterusnya. Nah, akhirnya kecewa dan seterusnya dan seterusnya. Maka sekali lagi kekuatan niat kita yang akan menentukan apakah ini bernilai ibadah atau tidak untuk kita. Itu ya, Bun. Jadi seandainya setelah ini nanti panjenengan mengikuti program untuk menjadi pemenang di bulan Ramadan yang akan kita pantau. Jadi nanti dipantau ya, Bun. Kita nanti akan dipantau hariannya. Contoh, saat tahap pertama yang kita share tadi adalah makannya dikunyah 32 kali, maka itu nanti akan kita tanyakan hariannya. Sudah dilakukan apa belum? Gitu ya. Kalau belum, alasannya apa? Nah, bagi yang nantinya melakukan sesuai dengan anjuran kita, insya Allah hasilnya akan merasakan sendiri bagaimana badan. Gitu ya, Bun ya. Jadi tidak ada apa namanya? Tidak ada hukuman, juga tidak ada hadiah, kecuali adalah tubuh yang makin sehat, kemudian makin indah dilihat, makin enak dilihat ya. Terus kemudian harapannya adalah di bulan Ramadan nanti vitalitas kita itu stabil untuk mengerjakan amal-amal yang kita maunya meraup sebanyak-banyaknya gitu loh. Artinya tubuh kita, body kita nanti akan menjadi support system kita untuk meraih amal ibadah yang nantinya kita rencanakan kita mau ambil sebanyak-banyaknya gitu ya. Ya, baik. Nanti insya Allah jadi akan saya buatkan grup dan kita evaluasi bagi yang serius saja. Yang nggak serius nggak usah, nggak usah. Dan juga nggak usah coba-coba juga. Karena apa? Itu nanti kalau jenengan merasakan bahwasanya tubuhku kok jadi lebih enteng, lebih enak dan seterusnya gitu kan. Nah kalau jenengan nggak serius itu nanti nggak akan menghasilkan apapun. Yang akan kita lakukan nanti adalah kita mempraktekkan sunnah-sunnah dan juga mempertebal fitrah tubuh kita, fitrah yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita untuk menjaga dan melestarikan menjaga dan mempertahankan hidup kita. Jadi
setiap kita, setiap makhluk Allah, pasti akan dikaruniai oleh Allah itu suatu sistem atau cara bagaimana untuk mempertahankan hidup secara alami, secara fitrah, gitu kan. Contoh, makhluk yang bernama laki-laki secara fitrah itu pasti akan sangat tertarik kepada makhluk yang bernama perempuan. Apakah dia hewan, ataukah manusia, ataukah yang lainnya. Yang lainnya itu ya, kalau kan ada tumbuhan itu yang jantan sama betina gitu loh. Artinya apa? Itu adalah fitrah. Fitrah ketertarikan terhadap lawan jenis. Nggak usah diajari, Bunda. Itu sudah muncul sendiri. Nah, kenapa kok dimunculkan ketertarikan itu sama Allah? Untuk mempertahankan hidupnya dan melestarikan populasinya. Gitu ya. Jadi, nggak mungkin kalau kemudian LGBT itu yang tidak sesuai fitrah itu akan melestarikan diri, ya, melestarikan populasi. Nggak mungkin, pasti akan muncul kepunahan, kebinasaan. Karena nggak mungkin jeruk makan jeruk itu akan jadi jeruk. LGBT kemudian menghasilkan sebuah generasi tidak akan mungkin gitu loh. Jadi sistem itu akan apa ya? Akan rusak, akan kacau. Nah, dalam program kami, dalam program ini nanti kita semua akan kita ajak untuk mempertebal fitrah tadi, ya, Bang. Fitrah terhadap apa? Kepekaan tubuh kita untuk menjaga kesehatan kita secara fitrah yang dikaruniai oleh Allah. Jadi, contohnya adalah kalau kita kedinginan, ya sudah makan gih yang hangat-hangat gitu kan. Itu adalah fitrah kita. Mencari yang hangat-hangat, mencari yang kemudian bisa membuat tubuh kita lebih nyaman. Itu fitrah. Nah, parahnya hari ini karena kekurangan ilmu dan kesombongan manusia, kemudian membuat bahwa seolah-olah otaknya jauh lebih mampu, jauh lebih uh, intinya melebihi dari ketentuan dan fitrah Allah yang Allah turunkan kepada kita. Contohnya, melihat segala sesuatu dari sisi kandungan saja. Padahal untuk meneliti, contoh lagi, untuk meneliti sebuah kasus berupa kandungan di dalam darah yang dibekam aja, membutuhkan waktu berapa tahun, Bun? Hampir ya sekitar 1.500 tahun, karena bekam itu sudah dilakukan oleh Rasulullah ya, dari zaman Rasulullah kan. Kemudian baru-baru ini aja terkuak penelitian bahwa darah bekam itu kandungannya begini begitu dan begitu begini. Nah, artinya apa? Jika kita mendahulukan keimanan, jika kita mendahulukan bahwasanya apapun yang diciptakan oleh Allah dan sistem Allah itu adalah yang terbaik, secara kita meyakini itu dengan penuh keimanan, maka eh, kita tidak perlu alasan kenapa harus seperti itu, gitu loh. Nah, maka kita akan jauh lebih mudah, Bun, untuk apa namanya membuat dalam hal ini tubuh kita menjadi semakin sehat. Jadi saat fitrah kita itu dibuat peka lagi, lebih 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 tebal lagi ya, kemampuan kita untuk mempertahankan hidup dan kemudian menjaga kesehatan kita, maka kita akan mendapatkan sebuah komposisi yang sempurna antara kesehatan ruh kita dan juga kesehatan fisik kita, yang sekali lagi tujuan utamanya adalah untuk beribadah kepada Allah. Itu ya, Bun ya. Baik. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan.
Ini tadi ulasan untuk materi-materi yang lalu. Nah, kalau tidak akan silahkan jika ada pertanyaan atau yang mau kita diskusikan, silahkan bisa chat atau angkat tangan. Nah, kalau tidak ada, akan saya lanjutkan tahapan pertama untuk menjadi pemenang di bulan Ramadan. Langkahnya adalah manajemen minum. Monggo saya tunggu beberapa saat. Adakah yang bertanya? Jika tidak ada, akan saya lanjutkan. Tahapannya adalah manajemen minum. Setelah kita mengunyah selama 32 kali, untuk satu kali suapan ya, Bang. Jadi kalau kita ngunyahnya itu banyak-banyak, insya Allah kita nggak akan apa namanya, nggak akan keseretan. Kalau bahasa Jawa itu keseretan apa sih? Karena kita makannya dengan penuh kenikmatan. Jadi dinikmati gitu loh, Bun. Ngunyah itu dinikmati sambil zikir dalam hati ya kan. Kita ngunyah pelan-pelan, nggak perlu kesusu, nggak perlu buru-buru. Buat apa kita makan kok buru-buru? Kita nggak menikmati. Maka menikmati ibadah itu adalah sesuatu yang Masya Allah luar biasa. Dan hari ini banyak sekali yang tidak bisa menikmati itu, menikmati ibadahnya. Karena apa? Apapun yang kita lakukan untuk diniatkan untuk kebaikan dan mencari ridho Allah kan itu ibadah, termasuk makan. Kita sudah bismillah, kita sudah berterima kasih dan bersyukur kepada Allah. Kemudian makanya kok buru-buru gitu loh. Nah ini kenapa? Kita harus makannya itu kunyahnya 32 kali. Sekali lagi, agar makanan itu halus dan tercampur sempurna dengan saliva kita yang banyak enzimnya sebelum masuk ke dalam tubuh kita. Jadi garda terdepan dari eh, sehat atau tidaknya tubuh kita adalah ini, Bun, mulut kita. Jadi mulut kita ibaratkan pengawal pintu gerbang kerajaan. Apa jadinya jika pintu gerbang kerajaan penjaganya itu bisa disuap? Yang aturan tidak boleh masuk karena disuap akhirnya boleh masuk. Rusak enggak kerajaan itu? Mungkin yang boleh masuk itu yang tidak boleh masuk itu adalah mata-mata, mungkin juga jenderal musuh yang kemudian menyamar ya, menyamar menjadi orang biasa yang nantinya justru akan menghancurkan kerajaan itu dari dalam, gitu kan? Apa jadinya jika mulut sebagai penjaga gerbang kerajaan tubuh kita memasukkan makanan-makanan yang tidak harus kita masukkan, yang tidak boleh masuk, gitu loh. Apa jadinya? Pasti akan terjadi kerusakan, gitu ya. Nah, maka sekali lagi kita pahami yang toyib itu adalah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Seperti halnya penjaga kerajaan tadi, yang boleh masuk adalah yang memang berkepentingan terhadap kerajaan saja dengan pemeriksaan yang ketat. Jangan sampai orang dari kerajaan musuh masuk ke dalam kerajaan kita. Maka saat penjaga gerbang kerajaan ini bertugas dengan baik, maka insya Allah amanlah kerajaan tersebut. Meskipun nanti tetap ada masalah ya dari dalam, tetapi paling tidak akan sangat meminimais sebuah masalah yang berasal dari pihak luar. Gitu ya. Untuk manajemen mengunyah. Ternyata ada yang bertanya ya. Bentar. Mohon nanti file materi bisa di-share di grup ya, Bu. Ya, ini tadi sudah kita coba untuk PDF-nya ternyata nggak bisa dibuka, Bun. Coba nanti kita inikan lagi.
Insya Allah ya, kalau memang sudah bisa dibuka akan kita share. Dari Bu Erlin Ginarmianti. Maaf Bunda, untuk makanan yang digoreng apakah berpengaruh kepada tubuh? Katanya yang digoreng meningkatkan kolesterol yang tidak baik. Baik, sekali lagi, jika paradigma yang kita pakai adalah paradigma untuk mempelajari sunatullah, maka paradigma yang dipakai adalah paradigma Quran dan hadis. Pada pertemuan pekan lalu dan atau beberapa pekan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana hukum berpasangan, panas dingin, lembab kering. Ya. Dan kemudian malam ini kita membahas tentang bagaimana cara membuat karakter makanan itu lebih hangat. Salah satunya adalah digoreng. Nah, tadi juga sudah dibahas bahwasanya kenapa makanan itu ada yang butuh digoreng. Nah, pertanyaannya, jika digoreng itu menyebabkan kolesterol yang tidak baik, pertanyaannya harusnya nenek-nenek kita zaman dulu yang makan goreng apa yang makanannya juga digoreng dari dulu harusnya kena kolesterol semua, Bun. Nah, kenapa kolesterol itu banyak bermunculan di zaman sekarang? Di zaman dulu apakah ada? Ada, tapi tidak sebanyak sekarang. Apakah penyebabnya karena makanan yang digoreng? Apakah nenek-nenek kita dulu itu tidak makan makanan yang digoreng? Dan sekarang kita makan makanan yang digoreng? Kan sama. Nenek-nenek kita dulu juga makan makanan yang digoreng. Sekarang kita juga makan makanan yang digoreng. Tetapi kenapa justru malah hari ini banyak kasus kolesterol yang kemudian menimbulkan sebuah akibat, sebuah masalah sakit yang kemudian dinamai dengan nama sakit kolesterol. Nah, ini pembahasannya agak panjang sebenarnya. Tetapi akan saya singkat ya, bahwasanya minyak goreng atau bahan makanan yang digoreng tidak akan menyebabkan sakit kolesterol, Bun. Jika syaratnya apa? Syaratnya adalah jika jenengan makannya tidak berlebihan. Terus kemudian yang digoreng itu tidak bersama tepung. Kemudian lagi, kenapa kolesterol itu bisa terjadi? Jadi ada Bun, kolesterol itu yang agak tinggi tetapi tubuhnya baik-baik saja. Dan ada yang tidak terlalu tinggi, tubuhnya sudah kesakitan. Nah, penyebabnya apa? Biasanya makan gorengan plus tepung toh. Nah, sedangkan sifat tepung tadi yang digoreng, tidak digoreng saja, dia itu sifatnya menyerap cairan. Laras napa mboten? Bener apa enggak, Bun? Jadi kalau misalkan kita ada tepung gitu kan, kasih air, itu terserap enggak sama sama tepungnya? Nah, Pasti terserap. Nah, sifat tepung ini menyerap cairan tubuh. Apalagi sudahlah tepung digoreng pula. Jadi tepungnya itu sudah menyerap cairan tubuh, digoreng pula, semakin kering. Kering pula, bagaimana kabarnya cairan tubuh kita? Nah, karenanya kenapa kolesterol itu terjadi? Biasanya ada masalah dengan minumnya. Maka saat penjenengan makan sesuatu yang digoreng dan juga bertepung, saya tidak melarang ya, hanya menyarankan untuk menguranginya.
mengurangi dan tidak berlebihan. Tetapi seandainya panjenengan merasa bermasalah dengan makan gorengan yang ditepungi, bisa Bun, disiasati dengan apa? Imbangi dengan minum. Contoh, misal makan pisang goreng satu potong, gitu kan? Satu potong ya yang mungkin segini ya Bun, gini gitu kan. Dendalah tubuh jenengan dengan minum 2 gelas air. Nah, bisa dievaluasi berapa banyak tepung yang digoreng yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kenapa di zaman dulu nenek kita tidak bermasalah untuk makan yang digoreng? Sebenarnya bukan yang digorengnya yang masalah. Yang masalah adalah tepungnya yang menyerap cairan tadi. Kemudian makan ikan goreng, nggak boleh. Itu menyebabkan kolesterol. Nah, sedangkan ikan yang kemudian digoreng, kan ikan itu kita bahas kemarin sifatnya apa, Bun? Lembab hangat, ya. Kemudian digoreng, maka sifatnya akan menjadi lebih hangat lagi. Bagus atau tidak bagus untuk tubuh yang dingin? Tetapi akan jadi masalah jika ikannya ditepungin. Ikannya ditepungin terus digoreng. Ada lagi beberapa orang itu justru telur juga ditepungin. Jadi semuanya ditepungin. Terus kemudian karena pola hidupnya itu kemana-mana naik mobil ber-AC, kamarnya ber-AC, kantornya ber-AC, gitu kan. Dia merasa baik-baik saja dan tidak butuh banyak minum. Nah, disitulah yang kemudian menyebabkan sesuatu yang namanya kolesterol tadi. Nah, itu hanyalah salah satu ya, Bun. Salah satu penyebabnya. Padahal kalau kita bahas tentang kolesterol panjang banget. Tapi salah satu penyebab kenapa kolesterol itu menjadi masalah adalah tadi kekurangan cairan. Penyebab yang lainnya masih banyak, Bun. Tapi nanti waktunya nggak cukup. Baik, Alhamdulillah sudah banyak sekali yang bergabung bersama kita malam ini. Ahlan wa sahlan, ayah bunda sekalian yang Masya Allah bersemangat ya untuk menjadi pemenang Ramadan. Jadi sekali lagi, nanti saya sarankan ayah bunda yang ikut Zoom malam ini, sudah masuk grup ya. Nanti di dalam grup akan kami umumkan, bagi yang benar-benar serius ingin menjadi pemenang Ramadan, nanti akan kami pantau perkembangannya mulai dari persiapannya. Jadi kita berlatih ya Bun. Kita berlatih bahwasanya materi yang pertama adalah mengunyah 32 kali dan kemudian menjeda minum setelah makan. Tidak boleh mencampurkan, oh ini tadi belum ya? Belum. Untuk manajemen minum. Oke. Jadi untuk manajemen minum Bunda, kaidahnya adalah tidak boleh mencampurkan makanan dengan minuman. Jadi, kalau kita sedang makan, maka jangan dicampur oleh minuman. Contohnya kalau kita makan nih, kita sudah mengunyah dengan sangat nikmat ya, tidak terburu-buru, tidak sambil bicara, ya adabnya kan begitu. Kemudian sudah kita telan dalam kondisi yang sangat halus, artinya apa? Makanan yang kita telan tadi sudah bercampur ngeblend dengan saliva, dengan enzim-enzim yang Masya Allah ciptakan untuk menyempurnakan makanan kita di dalam perut ini. Jangan disiram air pun. Jangan dicampur sama minum. Karena apa? Bubrah, buyar nanti. Jadi ikatan-ikatan yang sudah solid di dalam kunyahan kita, yang masuk ke lambung kita itu nanti kalau dicampur air itu nggak solid lagi, ambiar Bun. Ibaratnya apa? Kayak adonan itu
kita bikin roti ini ya, ini ibarat lagi, kita bikin roti udah ngembang, udah bagus, udah solid gitu kan. Terus kemudian tiba-tiba disiram sama air, jadinya gimana Bun? Ya berantakan lagi. Karenanya tidak boleh mencampur makanan dengan minuman. Selagi kita makan tidak boleh minum. Nah, terus kalau kesedak gimana, Om? Kalau kesedak ya boleh minum. Tidak apa-apa minum kalau kesedak. Lah kalau kesereten, nggak mungkin kesereten kalau jenengan ngunyahnya 32 kali dan memang pelan-pelan, nggak buru-buru. Tapi andai pun jenengan kesereten, tidak apa-apa minum. Seteguk, dua teguk sudah. Kan ada Bun, orang yang makan itu makan satu suap, kunyah-kunyah-kunyah ditelan minum. Terus kemudian makan lagi, kunyah-kunyah-kunyah-kunyah minum lagi. Nah, itu sangat memperberat pencernaan kita. Gitu ya. Jadi bisa dipahami ya. Maka tahap pertama untuk pantauan menjadi pemenang Ramadan yang harus dilakukan adalah satu mengunyah 32 kali dan menjeda minum setelah makan. Nah, maka minumnya bagaimana, Bun? Kita boleh minum dikasih jarak ya, Bun. Bagi yang belum pernah, ini juga berat. Makanya kita harus ilmui dulu, setelah itu kita praktekkan. Nah, bagaimana caranya? Bertahap Bun. Kalau memang belum terbiasa, kalau kita makan setelah makan itu setelah makan itu menjeda minum, biasanya kalau belum terbiasa kan kerasa kayak gelisah nggak enak gimana. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja kita bertahap. Kalau memang belum mampu menjeda makan dengan minum itu berjarak 1 jam, ya kita perpendek lah. Bisa setengah jam atau 15 menit atau 10 menit. Kemudian besok tambah lagi 15 menit, besoknya lagi tambah lagi 20 menit, besok lagi tambah lagi 30 menit. Ah, nggak kuat Bun. Kayak gitu. Nggak apa-apa, silahkan minum. Gitu ya. Jadi, atau kalau misalkan mengantisipasi nanti akan haus setelah makan. Maka jenengan boleh minum dulu sebelum makan. Jaraknya berapa? Minimal setengah jam sebelum makan. Jadi misal nih, makan siang kita jam 12. Maka setengah 12 jenengan minum. Minum dulu. Terus kemudian dibiarkan, setelah itu setengah jam baru jenengan makan. Nah, setelah makan jangan minum lagi. Sampai berapa? Idealnya 1 jam, 1 sampai 2 jam baru minum. Tapi kalau nggak kuat 1 jam, ya minum nggak apa-apa. Nah, bagi yang belum terbiasa, silahkan minum itu berjedanya jenengan atur sendiri. Saya nggak kuat Bun kalau misalnya harus 1 jam. Ya udah nggak apa-apa Bun, setengah juga nggak apa-apa. Oke, saya usahakan ya Bun setengah jam. Silahkan gitu. Oh, katanya terputus ya sinyalnya. Suara saya bisa terdengar? Masih terdengar nggih Bun? Masih jelas. Ya, ini katanya ada yang ya, baik. Mungkin sinyalnya beliau ya. Jadi, kalau mau bertanya silahkan Bun bisa chat atau mengangkat tangan. Nanti akan kami buka mikrofonnya. Soalnya tadi kalau dibuka feedback ya Bun. Rame banget. Baik. Itu tadi kita manajemen minum. Nah, bagaimana minum yang benar? Kita tambah sedikit ya. Ini banyak ulasannya. Ulasannya sudah jam 9. Mengulas materi yang lalu aja udah jam 9 nih. Baik, saya tambah sedikit ya untuk manajemen minum. Untuk manajemen minum, selain kita tidak boleh mencampur makanan dengan minuman, saat kita makan tidak boleh nih sambil minum. Kemudian cara minum yang benar sesuai adab ya. Jadi bismillah, kemudian duduk gitu kan. Cara minum yang benar adalah bagaimana? Bertahap, sedikit demi sedikit. Jadi
Kalau Rasulullah mencontohkan setelah bismillah kemudian kita duduk ya, duduk atau bismillah sama aja. Intinya bahwa kita dalam posisi duduk kemudian minum, maka eh, sesap sesap air itu di mulut kita banyak-banyak, mungkin sampai menggembung ya pipi kita. Tahan, tahan beberapa detik, kemudian telan. Baca alhamdulillah, alhamdulillah. Terus kemudian setelah itu bismillah lagi, ulangi lagi Non tak pir. Rokat sini tak pir. sampai minuman yang ada di gelas kita itu habis. Ya. Jadi cara minum yang benar seperti itu, Bun. Jadi mulai sekarang jangan lagi ya, Bun. Minum bismillahirrahmanirrahim terus glek 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 satu gelas habis. Karena apa? Itu akan merusak lambung. Ya. Jadi ibarat lambung itu kalau di alam itu seperti tanah. Tanah itu kalau digerojok pakai air terjun, rusak enggak, Bun? Rusak. Maka bagaimana cara membasahi tanah? Ya paling ideal dengan hujan yang gerimis, rintik-rintik, sedikit demi sedikit. Itu akan terserap sempurna. Makanya manajemen minum yang kedua adalah dengan minum sedikit demi sedikit. Kalau minumnya harus 8 gelas, nggak masalah. Yang penting, jadi minum itu bukan banyak, tetapi minum itu sering. Jadi harus sering. Sesering mungkin minum. Jadi gini ya, tadi mungkin agak bingung ya. Jadi kalau kita minum setengah jam sebelum makan, berarti misal nih makan siang ya, kita mau makan siang nih. Setengah 12 kita minum dulu. 1 atau 2 gelas sesuai dengan kebutuhan kita. Minum, terus kemudian setengah jam gitu kan. Tadi minum 2 gelas dengan cara yang seperti itu tadi ya Bun, sedikit. Kemudian ini lagi sedikit, sedikit sampai habis misalkan 2 gelas. Kemudian berhenti dulu, jam 12 kita makan. Dengan kaidah makan yang dikunyah 32 kali itu tadi. Kemudian jam 2. Jangan langsung minum. Tunggu sampai pukul 1, nanti kita minum. Mau minum berapapun silahkan, tapi sedikit demi sedikit. Kan ada tuh beberapa orang yang pakai tumbler yang ada ukurannya minuman harus habis berapa cc itu. Nah, nggak apa-apa. Misalnya targetnya harus habis nih 1 botol itu misalkan. Nggak apa-apa. Yang penting ada jarak dengan makanan, kemudian pukul 1 mulai minum. Nah, minumnya jangan langsung 1 botol ditandaskan, tapi sedikit demi sedikit dan sesering mungkin setelah pukul 1 itu, setelah jam 1 itu, minumnya sedikit demi sedikit. Boleh 5 menit sekali, 10 menit sekali, 3 menit sekali, silahkan. Yang penting sering. Jadi minum itu yang penting sering, bukan banyak. Nah, kalau sering, jatuhnya nanti banyak juga, Bun. Gitu ya untuk minum. Baik, ada pertanyaan dari Bunda ini. Kalau catur sop kan ada kuah, apa terbilang minumkah itu? Maksudnya gimana ini, Bun? Saza, kalau catur sop kan ada kuah, apa terbilang minum? Duh, saya nggak paham nih. Makan sop. Maksudnya sayur sop itu kan kuahnya 1 Oh, mangkok gitu, Taza. sayur. Iya, sayur bukan Nggih. Oke. Ya, sayur ya, catur di sini saya bingung. Ya, baik. Kalau sayur sop atau sejenisnya, ya kan, yang berkuah-kuah, apakah itu masuk minum? Tidak, itu masuk makanan. Cara makannya bagaimana? Kalau berkuah Bun, idealnya minum kuahnya dulu. Soto, rawon, sop, terus apa lagi ya? Pokoknya yang berkuah lah. Ya. Idealnya minum dulu untuk kuahnya, baru kemudian ampasnya itu ya. Jadi tapi juga nggak harus sampai yang habis banget, enggak. Tetapi kita minum dulu kuahnya.
Kita makan dulu lah. Kita makan dulu kuahnya tetap sama di sendok. Tetap di sendok boleh, mau di itu juga boleh. Tapi terus kemudian kita sisakan sedikit yang untuk makan ampasnya. Enggak apa-apa. Itu masuk makanan. Karena apa? Kenapa kok masuk makanan? Karena kuah makanan itu sudah kecampur, kemasak sama bahan makanan yang di Makan. sayur kuahi tadi. Misalnya sop ya yang di sop tadi, misalnya soto ya yang di soto tadi. Karena di situ kan juga ada, kalau kita bilang soto gitu kan, soto daging. Berarti kuahnya itu adalah rebusan daripada si daging tadi. Maka itu masuk ke makanan. Gitu ya, Bun? Baik. Aduh, sudah jam 9 aja. Kemudian pertanyaan dari Bunda Yulia Helmi. Kalau harus minum obat sesudah makan, berapa jedanya untuk minum? Sama, Bun. Jadi jenengan kalau minum obat sintetis ya, dan makannya setelah minum. Minumnya setelah makan. Apa? Minumnya setelah makan, maka jenengan bisa minum sesuai ketahanan minum jenengan, menjeda ketahanan minum tadi. Misal nih, saya belum bisa Bun kalau 1 jam setelah makan, bisanya masih setengah jam, nggak apa-apa. Ya sudah, nanti jenengan akan makan misalnya nih, jam 12 makan, jam 12.15 itu selesai ya, dijeda, kemudian bisanya setengah jam, jam 1 kurang 1/4 itu, sudah nggak kuat, saya harus minum nih. Ya sudah minum aja dan situ minum obatnya. Nggak apa-apa, Bun. Nggak apa-apa, karena tujuan kita itu harus makan dulu sebelum minum obat. Itu apa? Biasanya itu obat itu akan berpengaruh kepada detak jantung. Kalau tidak makan dulu, jadi tidak ada bahan makanan atau darah yang akan diminta oleh jantung. Jadi jantung akan jauh lebih berdetak lebih kencang. Kayak orang jatuh cinta. Gitu. Makanya orang jatuh cinta harus sering makan biar nggak drop. Karena jantungnya berdetak lebih kencang. Nah, artinya apa? Kalau kita makan dulu atau obat yang disarankan harus sesudah makan gitu kan. Artinya apa? Ada cadangan atau stok darah yang nantinya akan diminta oleh jantung, mengalir ke jantung sehingga jantung itu tidak berdetak lebih cepat untuk meminta darah yang harus masuk ke dalam jantung itu. Kenapa jantung berdetak lebih cepat? Karena dia minta di darahku, mana darahku? Ayo, mana darahku? Jadi dia nyedotnya terlalu lebih kuat gitu. Makanya terus kemudian deg 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 gitu. Bisa dipahami ya, Bun? Nah, berbeda dengan herba. Kalau herba yang dikonsumsi yang kami berikan, kami sarankan, itu selalu kami sarankan untuk mengkonsumsi pada waktu perut kosong. Maka biasanya kalau misalkan ada pasien kami yang kemudian dia masih tergantung obat sintetis, tetapi juga mau mengkonsumsi herba yang kami sarankan untuk percepatan kesembuhannya, maka biasanya kami sarankan pas minum sebelum makan tadi kan setengah 12 kita minum ya Bun, itu masukkan herbanya. Kemudian jam 12 makan. Nah setelah makan, 12.15 kan selesai makannya. Nanti jam 1 kurang 1/4 minum, itu minum obat sintetis, atau nanti minum saja obat sintetis berjarak 2 jam setelah minum herba. Sudah makan dan darah sudah terbentuk, nggak masalah. Insya Allah, gitu ya. Baik. Bu Eni, syukran atas jawabannya. Ya, Afan Bun. Bunda Nuzliati. Mau tanya makanan yang menyebabkan asam urat. Bagaimana? Oke. Mungkin maksudnya gini ya, Bun. Makanan yang menyebabkan asam urat dan bagaimana proses terjadinya asam urat. Mungkin ya. Ya, gitu ya.
Ini dianggap aja begitu ya Bun, saya enggak paham soalnya tulisannya. Iya Baik, benar Om. makanan yang menyebabkan asam urat, kalau secara medis barat, itu biasanya yang mengandung banyak purin. Dan apa tadi pertanyaannya? Saya lupa. Proses terjadinya asam urat. Ya, jadi gini Bun, kita jadi bahas kasus ini Bun. Kita kan masih mau bahas tentang menuju Ramadan, kemenangan di Ramadan ya. Gimana ini ya? Sudah pukul 9:11 ini. Sebenarnya saya juga tidak keberatan untuk membahas kasus ya Bun, tetapi sekali lagi kita kan ini temanya masih menjadi pemenang Ramadan gitu loh Bun. Jadi kalau saya sarankan, mungkin saya jawab pendek ya, kalau misalkan proses terjadinya, kemudian bagaimana sakitnya, itu kayaknya beda kasus deh. Jadi kalau yang saya sarankan intinya itu adalah asam urat, kolesterol, itu adalah akibat dari kurang cairan, kurang minum. Karena dia menggumpal, kemudian membentuk sesuatu yang lengket di sana, di persendian dan seterusnya, kemudian menimbulkan masalah. Itu ya, pendek aja ya Bun, soalnya waktu ya, sekali lagi. Saya mohon maaf tidak bisa membahasnya di sini karena ini bukan bedah kasus. Kalau dibahas nanti panjang lagi. Gitu ya. Jadi saya mohon maaf sekali lagi karena keterbatasan waktu. Eh kita pertanyaannya yang terkait dengan menuju kemenangan di bulan Ramadan dan menjadi pemenang ya. Insya Allah itu. eh Ya tadi materinya cuma lanjut sedikit ya, manajemen minum. Gak apa-apa ya Bun. Mungkin banyak yang belum ikut, semoga bisa mencerahkan dan kemudian bisa mengikuti ya. Meskipun tadi saya reviewnya agak cepat karena jamnya. Terus kemudian nanti insya Allah sekali lagi pengumuman selanjutnya, bagaimana langkah selanjutnya untuk menjadi pemenang di bulan Ramadan akan kita share di WA Group. Bagi yang belum masuk ke dalam WA Group menjadi dokter keluarga, silahkan masuk. Dan nanti kita akan uh, datang ya, siapa saja yang benar-benar serius ingin menjadi pemenang di bulan Ramadan. Artinya pemenang di bulan Ramadan adalah upaya kita untuk bagaimana membuat fisik kita itu tangguh ya Bun, agar kita bisa beribadah sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Salah satu, bukan salah satu, beberapa tujuan kita yang targetnya nanti akan kita peroleh di bulan Ramadan, selain optimalisasi ibadah-ibadah kita, secara fisik adalah salah satunya adalah kuat berdiri lama. Karena kan kita mau sholat banyak-banyak nih. Terus kemudian tidak ngantuan. Kan tilawahnya harus banyak-banyak juga nih. Terus kemudian puasanya penuh, nggak bolong, kecuali haid ya. Jadi bolong karena sakit, enggak ada. Terus kemudian lagi, mungkin ini yang ditunggu-tunggu para bunda, lingkar pinggang mengecil. Kemudian berat badan turun bagi yang kelebihan. Bagi yang kekurangan, insya Allah nanti naik. Jadi ideal, berat badan yang ideal. Kemudian yang terakhir adalah lebih enak dilihat secara penampakan ya. Gitu ya. Jadi itu adalah target-target fisik, efek samping sih sebenarnya. Tapi tujuan utama kita adalah optimalisasi dalam beribadah di bulan Ramadan. Kalau kaki kita kuat berdiri lama, maka kita akan jauh lebih banyak kesempatannya untuk mengerjakan sholat-sholat sunnah yang Masya Allah luar biasa faidah
hikmah dan faedahnya gitu kan, keutamaannya. Nah, kemudian jika kita badan terasa ringan, lingkar pinggang mengecil, kemudian tidak ngantukan, ya Masya Allah gitu loh. Banyak waktu untuk kita bisa tilawah banyak-banyak. Tidak ngantuk pun, ya kan? Apa jadinya kalau kita itu tilawah baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ngantuk. Baru alif lam mim sudah ngantuk, tertidur. Nah, padahal target kita mau khatam nih berapa? 12 juz sehari misalkan. Lah matanya lengket terus. Gimana mau tilawah ya kan? Nah, itu adalah sekali lagi tujuan utama kita adalah optimalisasi eh, ibadah di bulan Ramadan. Tetapi sekali lagi ada efek side, efek samping yang mungkin diharap-harapkan oleh para wanita. Nanti bisa rasakan, insya Allah. Dan untuk Ramadan ini, insya Allah kami berbagi program ini, insya Allah sekali lagi untuk kebermanfaatan ilmu kami, jadi nanti tidak ada biaya. Kalau biasanya program ini di luar sana pasti akan berbiaya sangat tinggi, kan? Tapi insya Allah sekali lagi kami ingin berbagi manfaat, berbagi ke ilmu ini agar penjenengan semua bisa mendapatkan hasil yang optimal dalam beribadah di bulan Ramadan. Sekali lagi bisa menjadi pemenangnya di bulan Ramadan nanti, insya Allah. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah, sekali lagi sebenarnya saya ingin sekali untuk membahas banyak hal yang penjenengan pertanyakan, tetapi sekali lagi ternyata ilmu juga yang waktu juga yang membatasi kita, nggih. Kita harus berpisah. Saya dokumentasikan dulu. Baik, insya Allah untuk Zoom ini kita rekam dan akan kita share di grup. Kalau materinya nanti coba kita evaluasi lagi ya Bun. Sebenarnya tadi sudah jadi, tapi kenapa nggak bisa dibuka gitu ya. Saya khawatirnya nanti Bunda juga nggak bisa buka kalau kayak saya share. Jadi nanti akan kita upayakan, kalau memang nanti bisa di-share akan kami share. Baik, insya Allah itu dulu ya Bun, pukul 21:18. Jadi tambahannya cuma sedikit ya Bun, mohon maaf. Karena banyak ulasannya, karena banyak sekali Bunda yang baru bergabung malam ini. Ulasannya jauh lebih panjang daripada penambahan materinya. Jadi kita poinnya tadi adalah mengunyah 32 kali, menjeda minum setelah makan, atau tidak mencampurkan makanan dengan minuman, dan kemudian manajemen minum yaitu sesering mungkin. Bukan sebanyak mungkin, tetapi sesering mungkin. Tambahan materinya cuma satu. Mohon maaf ya, karena keterbatasan ilmu. Insya Allah nanti kita akan upayakan untuk segera membuat grup untuk memantau ya, yang serius. Sekali lagi, jika penjenengan merasa bahwa ilmu ini bermanfaat dan ingin mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk mengikuti program menjadi pemenang di bulan Ramadan, silahkan dibagikan, di-share. Tadi yang ada tautannya ya, silahkan di-share. Nah, nanti insya Allah format untuk bagaimana memantau panjenengan selama menuju Ramadan masih kami proses. Insya Allah akan segera di-share. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah, sekali lagi keterbatasan ini kita harus akhiri ya seminar malam ini. Meskipun sebenarnya saya masih ingin sekali berbagi cerita dan kemudian banyak hal. Silahkan dibuka mikrofonnya. Saya mohon maaf, saya tidak bisa membuka satu-satu ini. Silahkan. Silahkan dibuka Bunda untuk mikrofonnya. Saya kok nggak bisa ya membuka satu-satu. Sudah dibuka. Banyak sekali. Nggih, silahkan. Ya, silahkan. Silahkan dibuka. Baik. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan malam ini. Ada keterlambatan dan juga ada masalah teknis tadi. Mohon maaf.
Insya Allah nanti direkam dan bisa dilihat ya poin-poinnya apa saja tadi meskipun penambahan materinya cuma sedikit. Saya mohon maaf sekali lagi. Monggo agar ilmu kita malam ini diberkahi oleh Allah, kita Amin. Amin. akhiri majelis kita ini dengan bacaan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, mohon maaf sekali lagi Bunda atas segala khilaf dan salah saya malam ini. Kita insya Allah akan berkomunikasi lewat WA Group, nggih. Silahkan bagi yang merasa keluarganya mau diajak dan bermanfaat ilmu ini silahkan disebarkan sebelum kita close ya untuk program menjadi pemenang Ramadan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita akan bertemu pekan depan. Salam Ustazah. Baik, Warahmatullahi silakan. wabarakatuh. Khair, Ustaz. Baik, saya tutup ya Bunda. Mohon maaf.